Desa terdiri dari 51 kampung dan 5 kecamatan. Salah satunya Kampung Alu 2 yang terletak pada Kecamatan Langsa Baro. Kampung Alu 2 memiliki beberapa dusun. Salah satunya Dusun Damai Indah, Lorong Pelabuhan. Memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan warga untuk kebutuhan ekonomi. Dusun Damai Indah dikelilingi oleh alur, bakau-bakau, dan lahan kosong yang sumber daya alamnya dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Dengan memanfaatkan sumber daya alam, warga sekitar memiliki beberapa mata pencaharian seperti nelayan, peternak, dan bertani. Beberapa petani memanfaatkan lahan kosong yang terletak di ujung lorong pelabuhan untuk dijadikannya ladang dan ditanami beberapa jenis tumbuhan seperti semangka dan cabai. Perkembangan tanaman semangka dan cabai berkembang sangat pesat sehingga membutuhkan beberapa tenaga kerja untuk memetik hasil panen. Dengan adanya kebun tersebut, petani memanfaatkan warga sekitar untuk menjadi pekerja harian memetik hasil panen cabai sehingga membantu pemasukan tambahan ekonomi warga. Panen musim kemarau, kalau nggak sanggup siram itu gagal total. Jadi kalau nggak ada kita siram, kami beli air nih. Kalau nggak ada hujan, gagal. Sama curah hujan tinggi, perawatan, pupuk, nah, udah itu aja. Maka dia kan umurnya 60 hari. Masa panen 60 hari. Berarti kalau kita tanam 3 kali bisa, 4 kali pun bisa dalam setahun. Kalau cabai nggak bisa. Kalau cabai setahun 2 kali. Selain bertani, beberapa warga setempat bermata pencaharian dengan berternak udang dan ikan. Dengan memanfaatkan lahan kolam atau tambak peternakan, tambak memiliki potensi sumber daya yang cukup besar. Hal ini dapat meningkatkan perekonomian warga apabila dikelola dengan baik. Saat musim panen tiba, peternak tambak membutuhkan beberapa warga untuk memanen hasil tambak tersebut, sehingga membantu pemasukan tambahan warga yang membantu panennya tambak. Kurang 3 bulan. Kalau airnya bagus, cuacanya bagus, 3 bulan sekali. bisa setahun 3 kali panen. Jalannya apa ya? Ya mungkin dari hama penyakit, virus, bakteri. Airnya juga pengaruh juga, cuaca juga. Kebanyakan hujan juga nggak bisa dia kan. Nggak ada hujan juga nggak bisa juga. Banyak hal yang mengaruh. Makan, obat-obatannya juga yang mengaruh. Itu hasilnya yang lebih maksimal. Relatif sih nggak bisa kita sebut jumlahnya. Kadang ada warga yang tanpa kita suruh pun dia datang. Ya udah, Tapi kita gabung aja untuk bantu kerja kan. Tak hanya beternak dan bertani, warga sekitar memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada alur dan pada pohon bakau untuk mencari kerang dan kepiting yang hasilnya dapat dijual dan menghasilkan puing-puing rupiah. Tak hanya alur saja, pohon bakau juga
dapat menghasilkan puing-puing rupiah. Seperti halnya yang dilakukan oleh warga sekitar menanam bibit bakau yang nantinya akan dijual kembali. Selain itu, warga sekitar memanfaatkan alur besar untuk mencari ikan. Para nelayan tersebut mencari ikan menggunakan sampai dan menelusuri alur-alur untuk menuju ke laut besar. Di laut besarlah nelayan menjajarkan jaring-jaringnya untuk mendapatkan ikan dan udang yang hasilnya akan dijual dan mendapatkan puing-puing rupiah. Empat jam sekali dia, 4 jam istirahat, 4 jam kerja. Banyak kalau ditanya faktor, ada kalau macam wali itu kan dia cari udang. Kebanyakan orang jaring. Kalau dicari penghasilan tapi kalau ditanya penghasilannya berapa per harinya itu nggak bisa ditetapkan. Kadang banyak, kadang nggak ada. Paling banyak Menurut teman dibilang, tapi hampir rata-rata lah kalau tingkat 100.000 satu hari dapat. berarti cukup lah untuk memenuhi kebutuhan kan? Kalau dibilang cukup, kurang dari cukup, pas-pasan. Kalau yang dikatakan cukup berapa dia? Untuk anak berapa dia yang cukup? Tapi kalau udah anak sekolah udah nggak mencukupi. Mencari Musim ikan. hujan, Kalau di musim hujan. di musim hujan pasti gagal dia. Lain nggak ada. Asal udah katanya kena di musim hujan, kau lah. Inilah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh warga di Desa Alur 2. Harapan saya untuk Desa Alur 2 semoga semakin berkembang.